Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan, musim kemarau. Tapi ketika musim hujan ini tiba, di mana-mana yang terjadi apa? Banjir, genangan, bahkan sampai menyebabkan tanah longsor. Tapi ketika musim kemarau tiba, di mana-mana yang terjadi adalah krisis air bersih. Artinya apa? Bahwa air hujan potensi yang luar biasa ini belum dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan kecukupan sampai di musim kemarau berikutnya. Karena di masyarakat kita terjadi yang namanya krisis edukasi. Nah, krisis edukasi inilah yang harus kita mulai ada contoh baik yang bisa dilihat dalam menyelesaikan krisis edukasi ini. Masyarakat kita ketika mengalami krisis air bingung mau mencari solusi apa. Padahal kita punya potensi air hujan yang luar biasa. Nah, pengetahuan tentang air hujan inilah yang belum sampai kepada masyarakat secara masif. Untuk itu perlunya contoh baik di sekitar kita agar masyarakat kita bisa meniru mereka-mereka yang sudah melakukan kegiatan pengelolaan air hujan ini sehingga mereka tahu solusi apa yang mereka alami. Salah satu standar operasional prosedur yang harus dilakukan adalah bagaimana nanti pasca kemarau panjang maka harus dilewatkan 1, 2, 3 kali hujan pertama dengan intensitas yang deras karena untuk melarutkan seluruh polutan yang ada di atap kita maupun untuk melarutkan polutan udara kita. Sebetulnya kalau kita selesai ditampung kemudian diendapkan, pengendapan ini hanya untuk mengendapkan debu-debu halus. Jadi bisa ya mau setengah jam, 10 menit, 1 jam monggo saja. Kita tentu tahu nih kondisi kita, wilayah kita seperti apa pekatnya udara. Ini nadai bocoran, nanti bocorannya bisa ditaruh di galon. Berkah yang namanya bocor. Jadi kalau rumah bocor jangan mengeluh ya, ambil ada wadah, ditadain air hujannya, taruh di galon-galon seperti ini, kita punya cadangan air untuk kemarau. Oke? Sesuatunya akan ada berkahnya. Jadi hasil penyaringan tadi harus dimasukkan di dalam wadah-wadah yang tertutup rapat agar tidak kena kontaminasi polutan lanjutan. Baru wadah-wadah tertutup rapat ini kalau wadahnya terbuat dari yang tembus sinar matahari maka harus hindarkan dari paparan sinar matahari langsung. Harus dikasih peneduh agar terjaga tidak muncul lumut, kemudian mikroplastiknya tidak larut kalau itu wadah-wadah terbuat dari plastik. Nah, kalau ditanya ada nggak itu jangka waktu? Air hujan itu tidak ada kadaluarsanya sebagaimana air sumur dan air tanah-tanah yang lain. Tapi konsep penyimpanan yang tepat itu menjadi kunci, juga cara penampungannya. Pripun putrane? Wis iso bentar. Mboten, alhamdulillah sehat. Dan ini, Mbak. Semuanya itu teman anu daripada obat. Ngoten nggih. Mungkin nek niki rutin, pranele dahar niku nggih gampang. Memang karena niki bersih sampe. Tur mak mau apa enak. Nek bocah terutama nggih nek kulino mimik niki mimik liyane biasane modho angel. Nggih. Nah, kalau proses lanjutan terkait dengan elektrolisa air ini, sebetulnya ini bukanlah menjadi wajib. Karena ini, teknologi ini adalah cara membahasakan air hujan dalam bahasa-bahasa terutama generasi milenial dan juga generasi strawberry. Karena air hujan nggak diginikan juga sudah bagus. Kadang-kadang kita kehujanan langsung telan juga nggak apa-apa kan, gitu. Seneng
lakoni semengi wis obat. Hujannya kan masih belum optimal, ya sering ngecek aja. Apalagi kalau yang sana itu kan hujannya kan masih relatif belum optimal. Belum hujan banget ya, belum musim. Ya. Di Sekolah Air Hujan Banyu Bening, cara penampungan air hujan ini menggunakan dua metode. Yang pertama adalah cara manual yang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua adalah teknologi gamma rain filter. Nah, di dalam teknologi gamma rain filter ini sebetulnya instalasi penampungan air hujan yang sangat simpel dan mudah diaplikasikan di masyarakat. Di teknologi ini sudah menggunakan 3 filterisasi. Yang pertama adalah filterisasi berupa ayaan pasir, streamin ayaan pasir. Fungsinya apa? Itu untuk menghindari agar tikus, cicak daun dan sebagainya tidak masuk di dalam tampungan. Kemudian yang kedua ada pipa tersendiri untuk jalannya air hujan pertama tidak masuk ke dalam tampungan akhir. Nah, di filterisasi ketiga, di dalam tutup tampungan ini kita kasih dakron untuk menyaring debu-debu halus yang masih terlarut baru kemudian masuk di tampungan akhir. Kali ini kita ingin menguji air secara sederhana dengan alat yang namanya TDS tester. Di mana alat ini adalah untuk mengukur seberapa sih besaran zat padatan yang terlarut di dalam air. Nah, ukuran zat padatan yang terlarut di dalam air ini nanti akan menentukan seberapa klaster molekul air tersebut. Karena semakin besar angkanya, artinya klaster molekul air atau kelompok air itu semakin besar, sehingga air ini sangat dimungkinkan tidak bisa masuk di aquaporisel kita. Hari ini kita akan mengukur 3 sampling air. Yang pertama adalah air sumur yang ada di Dusun Tempur Sari, Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman. Kemudian yang kedua air tanah, air sumur dari Klaten. Yang ketiga kita dengan komparasi air hujan. Nah, kita bisa melihat ya di sini tertera angka 112 per ppm. Kita tahu bahwa air tanah kenapa kemudian angkanya menjadi tinggi, karena paparannya terlalu banyak. Di situ macam-macam semua jatuhnya ke tanah. Yuk kita kemudian kita komparasi nih dengan air tanah yang ada di Klaten. Sudah mulai dari 0 ya. Ini tanah dari Klaten, air tanah dari Klaten, air sumur 225. Kita tahu ternyata perlakuan lingkungan akan sangat mempengaruhi kondisi air tanah kita. Termasuk juga kondisi geografi tanah kita. Oke, geologi, sorry. Sekarang yang hasil dari air hujan. Kalau disampaikan air hujan yang sumbernya dari atas, paparannya jauh lebih sedikit, benar nggak secara data? Yuk kita cek bersama. Warnanya juga beda juga ya Bu ya? Ternyata angkanya cuman 4. Dan kalau kita mendapatkan air hujan dengan intensitas deras, kemudian ada petir, bisa benar-benar murni, bisa 0. Jauh sekali bukan? Artinya data ini menunjukkan kebenaran bahwa air yang sumbernya dari atas jauh lebih sedikit paparannya daripada air tanah kita. Setidaknya banyak hal ketika masyarakat memanfaatkan air hujan ini. Satu, air kita nggak perlu berbayar. Artinya dari sisi ekonomi kita sangat diuntungkan. Yang kedua, ketika air ini tidak berbayar dan kita tahu bahwa air yang jatuh dari langit ini tentu lebih higienis, lebih baik daripada air tanah kita. Sehingga kita tidak berpikir lagi untuk eksploitasi air tanah secara berlebihan sehingga memicu krisis air. Jadi secara tidak langsung dengan memanfaatkan air hujan, kita mendidik masyarakat kita menjadi mitigator bencana. Nah, yang ketiga, keuntungan yang kita dapatkan tentunya kita sehat. Harapan kami sederhana bahwa apa yang sudah menjadi pembiasaan kami ini kemudian ditiru masyarakat banyak. Kedepannya kami ingin bahwa pemanfaatan pengelolaan air hujan ini menjadi budaya kembali masyarakat kita. Yang namanya krisis air itu teratasi sendiri oleh masyarakat dengan memanfaatkan dan mengelola air hujan ini dengan baik. Ketika kita memanfaatkan air hujan ini, meminimalkan konflik sosial di masyarakat terkait dengan air. Kita tahu nih, sering terjadi konflik sosialnya permasalahan air bersih. Maka air hujan adalah solusinya.